Dulu banget, zaman Romawi kuno, ada kata fascinare. Artinya, menyihir. Kayak kekuatan yang bikin kita nggak bisa nolak gitu. Ternyata, ada penjelasan biologisnya loh, kenapa kita gampang banget kesihir atau terpesona. Selamat datang di Penelaahan Mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar buku Fascinate, karya Sally Hogshead. Kita mau gali nih, kenapa sih otak dan tubuh kita itu ya dirancang secara alami buat terpikat sama hal-hal tertentu. Seringnya malah di luar sadar kita. Fokusnya di akar biologisnya ya. Oke, kita mulai aja ya. Iya, betul banget. Ini bukan sekedar suka atau nggak suka aja. Ada mekanisme evolusi, ada neurologi yang bekerja di baliknya. Sumber kita nunjukin kalau kemampuan buat terpesona itu penting loh buat bertahan hidup, buat sosialisasi. Nah, ini nih yang seru. Ada eksperimen Robert Vance tahun 60-an. Dia nunjukin kalau bayi baru lahir, itu ternyata lebih lama ngeliatin gambar muka orang dibanding pola lain. Kayak gambar bullseye gitu. Jadi, kayaknya emang bawaan lahir ya. Betul, bawaan. Dan kerennya lagi, jarak pandang terbaik bayi itu dan sekitar 30 cm ya. Itu pas banget sama jarak muka ibu pas lagi nyusuin. Wah, udah diatur banget ya sama alam. Secara saraf iya. Ada area khusus di otak kita namanya fusiform face area atau FFA. Tugasnya yaitu ngenalin dan ngolah informasi wajah. Nah, ada studi menarik dari Daimler Chrysler. Mereka nemuin, waktu cowok-cowok muda lihat mobil sport, area otak yang aktif itu bukan cuma pusat rasa senang, nucleus accumbens, yang juga nyala kalau kita makan coklat atau ya pakai kokain gitu, tapi juga FFA. Hah? Serius? Jadi otak nganggap mobil itu kayak wajah? Gampangnya gitu. Makanya kita gampang banget ngasih sifat manusia ke benda mati, kayak si Michelin Man atau Thomas si kereta itu loh. Istilahnya anthropomorphization. Terus, gimana soal senyum? Kalau di hewan kan nunjukin gigi itu biasanya tanda marah ya, agresi. Tapi di manusia kok malah jadi tanda ramah? Kenapa bisa gitu ya? Nah, di sini menariknya. Menurut John Ohala, awalnya senyum itu mungkin bukan sinyal visual, Bukan visual. Terus apa dong? tapi sinyal aural, pendengaran. Pendengaran. Gimana ceritanya? Gini, waktu kita senyum, rongga mulut kita kan jadi lebih sempit ya secara fisik. Ini otomatis bikin nada suara kita jadi lebih tinggi. Nah, nada suara tinggi itu secara naluriah dianggap kurang dominan, lebih ramah, nggak ngancem. Ini mekanisme biologis purba buat nunjukin niat baik, beda sama nada rendah yang kesannya dominan. Oh, kayak suara cowok abis puber atau, wah iya ya, kayak Margaret Thatcher yang dilatih biar suaranya lebih rendah, biar lebih berwibawa. Masuk akal, masuk akal. Oke, terus ada lagi nih, daya tarik yang nggak kelihatan. Soal aroma dan gen. Sumber kita bahas gen MHC, Major Histocompatibility Complex. Katanya kita bisa mencium gen orang lain. Gimana tuh? Iya, secara nggak sadar. Kita bisa mendeteksi gen MHC orang lain lewat aroma tubuhnya, dan kita cenderung lebih tertarik sama orang yang gen MHC-nya beda sama kita. Kenapa harus beda? Nah, ini penting buat keturunan. Biar sistem imun anak nanti lebih kuat, lebih beragam. Studi kaos oblong yang terkenal itu buktiin ini. Oh, yang pria pakai kaos 2 hari terus wanita suruh cium itu ya? Iya, itu dia. Wanita, terutama yang nggak pakai pil KB, secara konsisten lebih suka aroma pria dengan MHC beda. Ini benar-benar di luar kesadaran, daya tarik kimiawi gitulah. Wow. Jadi pil KB bisa ngaruh juga ya ke preferensi aroma ini? Bisa sedikit mengganggu mekanisme alami itu, ya. Jadi, ketertarikan itu bukan cuma soal siapa atau apa ya, tapi juga gimana kondisi otak kita pas lagi fokus banget atau malah pas lagi ngerasa terancam. Kayak konsep flow itu gimana kaitannya? Konsep flow state dari Mihaly Csikszentmihalyi itu pas banget di sini. Itu kan kondisi mental pas kita benar-benar larut dalam satu aktivitas. Sampai lupa waktu, lupa diri. Itu bentuk fokus paling ekstrim, dipicu ketertarikan yang dalam. Di sisi lain, ada pemicu alarm atau ancaman. Nah, ini aktifin respons lawan atau lari. Adrenalin naik, jantung deg-degan. Betul. Tapi kalau ancamannya terlalu kuat, otak bisa beku, freeze. Kemampuan mikir rasional berhenti. Ini juga respon biologis buat melindungi diri. Jadi kesimpulannya apa nih buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Kayaknya ini nunjukin kalau kita sering banget ya didorong sama insting biologis yang bahkan kita nggak sadari. Pilihan-pilihan kita mungkin ya nggak sepenuhnya bebas dong kalau gitu.
Iya, intinya sih otak kita itu ndak pasif. Otak kita dirancang secara evolusi dan neurologis buat terpikat. Sama wajah, suara, aroma, bahkan sama ancaman sekalipun. Ini mekanisme dasar buat bertahan hidup dan bersosialisasi. Jadi, ketertarikan itu seringnya bukan sesuatu yang kita pilih secara sadar. Lebih kayak respons biologis yang ya nggak bisa dihindari. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita tahu akar biologis ketertarikan ini sedalam itu, seberapa besar sih kendali sadar yang benar-benar kita punya atas apa yang menarik perhatian kita, siapa yang kita suka, atau bahkan keputusan-keputusan kita sehari-hari? Seberapa banyak pilihan kita itu sebenarnya cuma gema dari desain purba otak kita? Coba direnungkan.